Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Anggraini, NIM PO 7124319058. Saya prodi D4 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep role bidan dalam pelayanan kebidanan. Pengertian konsep. Konsep adalah penopang sebuah teori yang menjelaskan tentang suatu teori yang dapat diuji melalui observasi atau penelitian. Sedangkan model adalah contoh atau peraga untuk menggambarkan sesuatu. Kegunaan model antara lain. Yang pertama, untuk menggambarkan beberapa aspek dengan mengartikan persamaan seperti struktur, gambar, diagram, dan rumus. Model seperti teori tidak. Yang kedua, menggambarkan sebuah kenyataan atau gambaran abstrak garis besar praktik. Kebidanan. Kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, dan kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan. Konsep role model. Model dalam teori kebidanan Indonesia mengadopsi dari beberapa model negara dengan berdasarkan dari beberapa teori yang sudah ada, di samping dari teori dan model yang bersumber dan dari masyarakat. Model asuhan kebidanan didasarkan pada kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan episode yang normal dan siklus kehidupan wanita. Model kebidanan ini dapat dijadikan tolak ukur bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada klien, sehingga akan terbina suatu hubungan saling percaya dan pelaksanaan ASKEP. Dengan ini diharapkan profesi kebidanan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya menurunkan angka kematian, trauma persalinan, kematian, dan kejadian seksio pada persalinan. Jadi, model kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia dimulai pada tahun 1807 ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Mengapa tidak berlangsung lama? Karena tidak adanya pelatih kebidanan pada zaman Gubernur Dendles. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter di Jawa di Batavia di Rumah Sakit Militer Belanda, sekarang RSPAD Gatot Subroto. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda. Berdasarkan latar pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, bidan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bidan vokasi atau bidan pelaksana, yaitu yang telah lulus pendidikan kebidanan diploma 3 yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perorangan. Yang kedua, bidan profesi merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan setingkat diploma 4 atau sarjana yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perseorangan. Peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu peranan nyata adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seorang dalam menjalankan suatu peran. Yang kedua, peran yang dianjurkan adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu. Yang ketiga, konflik peranan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan
peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, kesenjangan peranan adalah pelaksanaan peranan secara emosional. Yang kelima, kegagalan peran adalah kegagalan seorang dalam menjalankan peranan tertentu. Yang keenam, model peranan adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti. Yang ketujuh, rangkaian atau lingkup peranan adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.